Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Fil Ilmi dengan NIM 24051 2041143. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMkom. Jadi tanpa berlama-lama, kita bahas saja apa itu routing dynamic. Dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Jikalau kita di video kemarin membahas mengenai static routing yang kita hubungkan secara manual, dynamic routing ini merupakan kebalikannya. Dia bisa menghubungkan jaringannya sendiri secara otomatis. Jadi dynamic routing ini mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Jadi administrator jaringan tidak perlu menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Kita hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Jadi seperti itu. Kelebihan routing dynamic. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, bila terjadi penambahan suatu network, kita tidak perlu mengkonfigurasi semua router. Jadi kita hanya mengkonfigurasi router-router yang berkaitan. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dari routing dynamic. Yang pertama, beban kinerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tables pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Lalu yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar router mendapat semua alamat IP. Yang keempat, susah melacak permasalahan karena dia otomatis dalam suatu topologi. Yang kelima, update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem, bukan admin. Langsung saja kita implementasikan dynamic routing ke Cisco Packet Tracer. Ya, yang pertama kita buat skenario jaringan seperti ini. Ini sebenarnya jaringan yang udah kita buat di versi routing static kemarin. Jadi saya sudah punya jaringannya seperti ini. Lalu langkah awalnya adalah kita akan menghapus static di bagian config. Lalu staticnya kita hapus karena ini udah saya hapus, jadi udah kosong. Tapi sebelumnya kalau teman-teman mengimplementasikan routing static di versi yang kemarin, maka teman-teman harus hapus dulu. Di sini ada beberapa IP, teman-teman klik remove. Itu berlaku untuk 3 router yang ada di sini. Jika sudah selesai, teman-teman bisa konfigurasi routing RIP di setiap router. Jadi router yang pertama kita setting RIP-nya 12.0.0.0, lalu 13.0.0.0, lalu 192.168.1.0. Ini untuk router yang pertama. Lalu untuk router yang kedua, teman-teman hapus dulu statiknya. Setelah itu isikan RIP 12.0.0.0, 23.0.0, dan yang terakhir 192.168.1.0. Ketika udah selesai, lalu isikan yang router ketiga. Ada 13, 23, 43, dan 43, yang dimana 13 ini untuk menghubungkan ke router 1, ini untuk router 2, 13 untuk server 1, dan 43 untuk server 2. Oke. Nah, jika udah selesai setting seperti ini, selesai menambahkan network routing IP, kita tambahkan perintah pada tab CLI masing-masing router sebagai berikut: no auto summary dan version 2. Oke. Jadi teman-teman ketika sudah setting IP-nya, teman-teman bisa klik routernya, lalu masuk ke bagian ini RIP. Kalau udah seperti ini, ke router config router, teman-teman klik CLI, lalu ketikkan no auto summary seperti ini.
Kalau udah selesai nanti klik enter. Jika sudah klik enter nanti klik version 2 gitu. Jadi ini berlaku untuk semua router ya. Jadi berlaku untuk ketiga-tiganya, teman-teman bisa klik itu. Yang pertama adalah no auto summary, yang kedua klik version 2. Karena saya sudah buat setting version 2 dan no auto summary, jadi saya tidak perlu melakukannya. Nanti kalau udah selesai teman-teman bisa cek hasilnya di config di bagian RIP. Nanti kalau udah berhasil maka RIP-nya terganti menjadi routing versi 2. Nah kalau belum ganti gimana caranya, teman-teman klik static, habis itu masuk ke RIP kembali, nanti otomatis akan terganti. Kalau misalkan belum terganti berarti ada masalah nih, entah itu teman-teman dari ininya belum masuk ke RIP config-nya. Bisa aja teman-teman masuk ke static karena dia beda ya. Kalau misalkan ini misalkan teman-teman masuk ke sini, itu kan beda tuh config-nya. Jadi teman-teman masuk ke routing RIP baru ke CLI seperti itu. Nah, jika teman-teman udah setting ketiga-tiganya, teman-teman bisa klik config global setting save untuk merestart dan meluat seluruh konfigurasi device. Nah, caranya gimana? Teman-teman klik lagi routernya, lalu masuk ke global settings, lalu klik save. Nah, teman-teman ini silakan konfigurasi ke tiga router tadi, klik save untuk ketiga router. Jika udah selesai, nah teman-teman restart menggunakan power cycle. Jadi ketika udah di save tadi, teman-teman bisa klik ini, klik restart yang ada di sini. Teman-teman klik aja, nanti tunggu beberapa detik, sekitar 20 detik untuk meload routernya kembali. Nah, jika udah selesai, ketikkan IP root pada masing-masing router. Kita coba. Karena tadi saya udah restart, jadi saya tidak perlu mengekliknya kembali. Dan untuk teman-teman yang belum, silahkan klik ini dulu, tunggu 20 detik, lalu masuk ke router, lalu teman-teman pilih CLI, lalu ketikkan ini N dulu. Kita keluar dulu dari sini, N, lalu teman-teman masuk ke bagian IP root. Nah, ketika berhasil maka hasilnya seperti ini. Lakukan ke tiga router ya teman-teman, jangan satu doang. Karena ini saya sudah melakukannya, jadi saya tidak perlu mengulanginya kembali. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kirim PDO PC1 ke PC2, PC1 ke PC3. Oke. Sebelumnya teman-teman masuk ke mode simulation terlebih dahulu, lalu show unknown dan edit filters di ICMP, klik yang ICMP, lalu masuk ke real time kembali untuk melakukan simulasi di PC1 ke PC2. Kita coba 1 ke PC2, kita lihat di mode simulation. Oke, berhasil ya. Selanjutnya 1 ke 3, kita klik 1 ke 3. Oke, kita tes. Aduh, bentar ya. Ini agak nge-lag sebentar ya teman-teman, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ke PC1 ke PC3 kita cek. Oke, berhasil ya. Lalu PC1 ke server 1 kita coba. Oke, udah selesai, kita delete dulu ke 1 server 1. Bisa ya. Udah kembali PC1 ke server 2. PC1 server 2 sukses ya, sukses. Lalu PC3 ke PC1, PC3 ke PC1 sukses juga ya. PC3 ke PC2 sukses juga. PC3 ke server 1 sukses. PC3 ke server 2
Oke. Sukses juga. PC server 1 ke server 2. Server 1 ke 2 sukses. Server 1 ke PC 1 sukses. Server 1 ke PC 2 dan 3. 1 2 dan 1 3. Ya udah sukses semua ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah selesai, kita kembalikan ke model real-time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti band 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Oke, tahap selanjutnya adalah kita trace IP-nya di masing-masing ini ya PC. Jadi kita bisa masuk ke sini di command prompt, lalu klik tracer, lalu masukkan IP-nya. Misalkan di komputer ini komputer 2 kan 65 ya, 192.168.1.65. Kita coba 165. Nah akan muncul seperti ini. Nah teman-teman bisa lakukan ke 3 PC yang ada di sini. Misalkan kita mau trace IP server gitu ya, IP server, IP-nya 33.1. Oke, masukkan tracer ini. Nah lalu keluar. Nah seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di langkah ke 9, buat skenario jalur routing R1 R3 jalur khususnya putus. Jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan RT3, misal di interface serial R3 ke arah 1. Oke, kita coba di router 3, kita putus jaringannya di router 1 karena jalurnya ada di kabel serial 2, maka kita putus jaringannya. Udah putus, lalu kita coba lakukan pengetesan pada poin 7. Nah kita coba lagi apakah bisa gitu ya. Ini kita delete dulu. Setelah itu kita coba kirim ke ini PC 0. Apakah bisa? Ternyata aduh maaf teman-teman, coba lagi CMP, kita coba start. Ternyata bisa teman-teman ya, meskipun ini tadi diputus tapi tetap bisa lewat router 2 ya, karena kan jalurnya ada 2 ya, jadi bisa, tetap bisa, nggak pengaruh sebenarnya. Atau misal kita coba yang lain deh, ke PC 2 ke harusnya sama aja kalau di sini ya. Jadi kita bikin sorry kita dari server 2 ke PC 1, dia akan lewat si router 2 dulu. Nah tetap bisa, jadi itu teman-teman ya. Oke, udah selesai. Jadi sekian video yang dapat saya tampilkan dan praktikum yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.